Setiap ulang tahun, kita selalu didoakan untuk semoga panjang umur. Umur bagaimanapun tidak dapat dihindarkan. Entah seberapa keras kita berusaha untuk menghindar dari kecelakaan, menjaga pola makan, dan berolahraga, pada akhirnya kematian karena umur akan tetap mendatangi kita baik cepat maupun lambat. Tapi, apa jadinya jika kita benar-benar panjang umur dan dengan kata lain, immortal atau hidup abadi? Hidup abadi tentunya bukan berarti kalian kebal terhadap segala hal layaknya Superman. Hidup abadi berarti kalian tidak akan mati karena menua dan kalian bisa hidup ratusan, ribuan, jutaan tahun atau mungkin kalian akan hidup selamanya jika kalian bisa bertahan hidup. Secara gambaran besar, manusia pada dasarnya dapat mati karena penyakit, umur, dan luka berat fisik seperti kecelakaan. Dari ketiga faktor itu, berumur adalah faktor yang tidak dapat kita hindari. Karena sesehat apapun tubuh maupun mental kita, tetap saja kematian akan mendatangi kita karena umur. Nyatanya, beberapa ilmuwan mencoba untuk menciptakan obat yang dapat memperpanjang umur meskipun tidak untuk selamanya. Lalu bagaimana jika semua manusia hidup abadi? Yang pasti bumi bakalan jadi tempat yang sangat sempit karena kita yang tidak hidup abadi saja saat ini sudah mengalami overpopulation alias kelebihan penduduk. Apalagi kalau semua manusia hidup abadi. Kita bakalan berebut sumber daya, berebut lahan, berebut pekerjaan, dan masih banyak lagi. Jika semua manusia hidup abadi, maka tidak akan ada kesempatan bagi generasi baru untuk mendapatkan hak mereka dalam berbagai macam bidang. Dan hal tersebut pasti akan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit. Mungkin kita harus cari planet baru secepatnya. Oke, kalau semua manusia hidup abadi, yang pasti bakalan repot. Tapi bagaimana jika yang hidup abadi adalah satu orang saja? Kamu mungkin dapat hidup selamanya, tapi selamanya itu untuk berapa lama? Ini adalah data yang dipakai oleh perusahaan asuransi di Amerika Serikat untuk menghitung rasio asuransi hidup. Kalian bisa pause video ini untuk melihatnya. Kalian bisa lihat, paling lama kalian bisa hidup 40 juta tahun jika mati karena banjir adalah satu-satunya ancaman kalian. Dan paling cepat kalian bisa hidup 7.000 tahun jika bunuh diri adalah satu-satunya yang dapat membunuh kalian. Semua faktor tadi berdiri masing-masing, tapi jika semua faktor digabungkan, maka kalian mendekati 100% akan meninggal dalam waktu 1750 tahun. Ternyata memang tidak ada yang abadi. Tentu meskipun tidak selama yang kita bayangkan, tapi 1750 tahun tentunya lebih lama dibandingkan umur normal manusia. Hanya saja jika kita tetap memilih hidup abadi, kita akan mengalami masalah eksistensi di mana kita harus melihat orang-orang yang kita sayangi meninggalkan kita. Dan kalian akan menghadapi berbagai macam tragedi-tragedi sosial berkali-kali. Mungkin kalian akan menghadapi krisis moneter 10 kali, perang dunia 5 kali, dan mungkin masa pandemi 17 kali. Dan masalah lainnya yang mungkin akan membuat kalian stres. Dan jika kalian berpikir dengan hidup abadi, kalian dapat mempelajari dan menjadi ahli dalam segala bidang, maka lupakan saja. Otak kita memiliki jutaan neuron yang setiap neuron membentuk 1000 jaringan yang terhubung ke neuron lainnya. Sehingga jika digabungkan, ada triliunan jaringan. Semua neuron saling membantu satu sama lainnya, sehingga otak kita memiliki kapasitas setara dengan 2,5 petabytes, atau setara dengan 1 juta gigabytes. Jumlah yang sangat besar, tapi bukan infinity. Sehingga masih ada batasnya. Otak kita selain memiliki kemampuan untuk menerima informasi, juga memiliki kemampuan untuk melupakannya. Otak kita memilih untuk menghapus ingatan yang tidak diperlukan dan menggantikannya dengan informasi yang menurut kita lebih penting. Tapi mungkin kalian akan mengingat apa yang gua bicarakan tentang hidup abadi, dan itu pun tidak akan mendetail setiap kata yang gua ucapkan. Karena otak kalian telah menyaring bagian-bagian yang kalian anggap penting. Ternyata hidup abadi tidak seindah yang kita kira, dan kematian pula tidak seburuk yang kita pikirkan. Selama apapun kita hidup, kematian akan terus menghantui kita. Tapi karena kematianlah, kita menjadi bekerja keras untuk mencapai kesuksesan sedini mungkin. Karena kematianlah, kita menjadi lebih menghargai waktu dengan orang-orang terdekat kita. Dan karena kematian juga yang menjadikan kita memiliki tujuan hidup. Seperti yang dikatakan oleh Ariel Noah dalam lagunya yang berjudul Tak Ada Yang Abadi, Tak Ada Yang Abadi. Selamat datang di channel Bertanya. Jangan lupa like dan subscribe biar gue semangat bikin videonya. Komen kalau kalian punya topik yang ingin dibahas. Dan nyalain tuh lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan. Sampai jumpa!